Akhirnya nyampe juga kita di Surabaya. Kita udah nyampe di gedung namanya Huf Bestur. Nah, kita udah di gedung Resolusi Jihad namanya. Ini ada di Surabaya dan ini difungsikan sebagai kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Nah, kita akan room tour nanti di dalam dan juga sudah ada salah satu cucu atau putra ya? Cucu atau putra, Pak? Cucu, salah satu cucu dari Kiai Ridwan yang dulu mengarang logo Nahdlatul Ulama. Nanti kita akan tanya-tanya beliau tentang sejarah bangunan ini, apa catatan-catatan yang penting dari bangunan ini, nanti kita akan ke sana. Yuk, ikut. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bukti cinta pada negeri. Hari santri, hari santri. Assalamualaikum, Pak. Monggo. Di liputan, Pak. Iya, monggo. Nggih. Nah, kita udah di dalam gedung ini di Huf Bestur Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama kalau zaman dulu. Sini ada foto-foto kiai-kiai. Nanti saya jujur nggak tahu detailnya seperti apa. Nanti kita akan tanya-tanya beliau yang sudah menjadi ketua PCNU Surabaya 2 periode di sini. Mantap. Ya, alhamdulillah teman-teman Cah Pondok dimanapun Anda berada, kita tadi sudah berkeliling di sini dan alhamdulillah kita berkesempatan dan beliau kebetulan ada di sini, yaitu Kiai Haji Ahmad Saiful Halim, putra dari Kiai Haji Abdullah Ridwan bin Kiai Haji Ridwan Abdullah. Beliau adalah muassis serta pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Benar ya, seperti itu ya? Kalau untuk pencipta sepertinya kok apa ya? Karena beliau itu prosesnya tidak dengan akal pikiran atau dengan kreasi beliau sebagai seorang ulama dan pelukis. Jadi beliau itu pelukis juga. Kayak semacam ilham gitu ya? Iya, jadi beliaunya istikharah, sehingga munculnya lambang itu ya dari hasil istikharah. Oh, hasil istikharah. Jadi memang kalau kita bicara NU memang selalu ada ilham-ilham dan para rentetan-rentetan dari kiai-kiai yang memberikan semacam bisikan-bisikan suci seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin ini Kiai, sebelum kita masuk ke Resolusi Jihad, dulu ini gedung apa Kiai? Jadi ini dulu awalnya itu memang rumah. Oh, rumah biasa gitu. Rumah. Tapi memang arsiteknya Belanda banget ya? Iya, ini tahun 18 berapa ya? Ya, akhir-akhir abad ke-18 itu. Dan rentetan dari berdirinya Nahdlatul Ulama itu tidak lepas dari awalnya berdirinya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon, benar-benar Kiai. Ketika Nahdlatul Wathon itu banyak kegiatannya di sebelah utara. Di sebelah, maksudnya Surabaya Utara? Ini dari sama-sama kampung di lingkungan Bubutan, cuma di sana ada kampung yang namanya Kawatan. Disitulah tempat awal berdirinya Nahdlatul Wathon dan sampai akhirnya didirikan lembaga pendidikan. Dan juga yang sebelumnya sudah ada pesantren itu pun juga difungsikan sebagaimana mestinya untuk menopang daripada bagaimana kepentingan Nahdlatul Wathon untuk supaya membentuk generasi yang punya tanggung jawab untuk bagaimana negeri ini. Oh, memang dari dulu pemikiran kiai-kiai ini sudah soal negeri ya? Negeri ini. Akhirnya dibentuklah itu supaya arah berpikir
masyarakat ketika itu tidak hanya terkait dengan masalah sisi keagamaan, tapi juga pada sisi nilai kebangsaan. Itu. Jadi memang sebelum negeri ini merdeka ya tentunya ya, memang kiai-kiai ini sudah memang merumuskan betul-betul soal negeri, dan antara Nahdlatul Wathon dan Komite Hijaz ini duluan mana ya sebenarnya? Duluan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ya. Karena ada Nahdlatul Wathon ini mereka beliau-beliau ini merumuskan untuk melawan itu ya di waktu itu, penghancuran situs-situs di Makkah itu dulu kan. Dan saya pernah mendengar justru Komite Hijaz itu utusan untuk ke Kerajaan Saudi itu ya menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama. Oh, selang beberapa tahun gitu aja ya? Tidak lama kok. Karena bagaimanapun kan utusan kan harus punya lembaga yang bisa untuk menyampaikan legal lah. Tidak hanya sebatas kelompok, perorangan, tapi ini adalah kebutuhan organisasi. Jadi memang ketika di waktu dibawa ke Komite Hijaz itu namanya Nahdlatul Wathon Mas Yan Kiai ya? Setelah itu hampir bersama dengan Nahdlatul Ulama, nggak jauh. Ya, karena kan harus ada legalitas organisasinya itu kan. Iya. Itu. Jadi 1926 ke 1945 kan kalau kita mau geser ke resolusi jihad nih Kiai, karena temanya Hari Santri Kiai ya. Rentetannya itu hubungannya dengan gedung ini apa ya? Gedung ini dulu digunakan apa dalam resolusi jihad Kiai? Gedung ini awalnya kan saya cerita itu ini tempatnya ada masih keluarga dari orang yang ada di sekitar sini. Namanya itu kalau nggak salah yang perempuan namanya Mbah Makia. Mbah Makia itu yang bukan mewakafkan, meminjamkan. Itu untuk kebutuhan sekolahan. Oh, sekolahan. Kan ada sekolahnya dulu ini. Sekolahan itu, dan juga untuk kebutuhan Nahdlatul Ulama. Gitu. Sifatnya dipinjamkan. Tapi setelah itu dibeli oleh PCNU Surabaya. Itu pembeliannya udah di era modern ini apa dulu? Udah dulu banget ya. Cuman ada satu cerita yang sangat menarik. Karena pada saat itu hampir semua kiai itu terlibat di dalam masalah urusan pendidikan dan juga kepesantrenan. Lah, ketika itu di sini juga dibuat sebagai tempat untuk lembaga pendidikan. Dan ada satu cerita yang sangat menarik. Ketika setelah revolusi itu kan banyak yang pindah. Sampai ini kan kantor PBNU kan tidak hanya di sini. Pernah di Pasuruan, pernah di Madiun juga, Jombang juga, di Sukorejo, Pasuruan juga ada. Jadi setelah mau masuk ke gedung ini lagi, itu sudah dikuasai oleh ketika itu banyak orang-orang yang berusaha untuk menempati gedung yang kosong. Ketika itu karena masa-masa revolusi itu ya. Saling berebut rumah, tanah gitu ya mungkin ya. Akhirnya ketika itu dengan alasan ini untuk kepentingan pendidikan, sehingga mereka mau keluar dan NU kembali lagi di sini kantornya itu. Berarti memang awalnya kantor PBNU pertama memang di sini Kiai. Iya. Kantor PBNU pertama di sini, tapi sempat pindah-pindah lalu kembali ke sini terus ke PB, baru ke Jakarta. Oh iya, jadi memang rentetan sejarahnya panjang ya teman-teman kalau kita ngomongin gedung ini ya. Gedung Hufbestur. Gimana sih bacanya bener Kiai? Sebenarnya saya bingung dari tadi bacanya. Hufbestur itu apa ya? Kayak gedung pengurus besar kan. Oh, itu bahasa Belanda ya sebenarnya? Iya. Oh, bahasa Belanda. Hufbestur. Siap. Dari tadi saya bingung bacanya Hufbestur gitu. Tapi yang mandiri ada BNU gitu biasanya kan. Iya. Dan kalau kita bicara runtutan resolusi jihad Kiai, sebenarnya kan banyak tuh yang tidak semerta-merta langsung Kiai Hasyim Asy'ari langsung resolusi jihad kan tidak juga kan, pasti ada rapat-rapatnya. Jadi gedung ini perannya dalam rapat-rapat resolusi jihad itu seperti apa ya? Sebelum peperangan itu 10 November. Jadi kan semua itu terpusatkan di sini. Iya. Itu. Karena yang pertama di pusat pemerintahan lah, kalau di
Surabaya kan Iya. itu. Malahan ketika itu kan sudah ada apa ya, gubernur untuk apa atau wali kota Surabaya mungkin sudah ada ketika itu. Iya. Malahan siapa itu namanya saya juga sedikit lupa. Tapi yang jelas bagaimanapun memang dari awal gedung ini memang yang sifatnya pinjam untuk kepentingan perjuangan terkait dengan bagaimana untuk kiai bisa berkumpul dan juga para kiai untuk bermusyawarah dan juga untuk membagi peran dari masing-masing. Iya. Karena memang ketika itu kiai itu bagi tugas sebetulnya. Betul. Ya contohnya Kiai Ridwan itu ya. Kiai Ridwan itu ketika menjelang apa itu setelah adanya peristiwa penyobekan bendera Oh, di gedung, di hotel ini, Yamato. di Hotel Yamato. Nah, di Hotel Yamato itu kan menjadikan pemicu ketika pertama Belanda juga mau kepingin masuk lagi ke Surabaya dan juga Inggris pun di belakangnya. Ini kiai-kiai yang di Surabaya, terutama Kiai Ridwan itu mengkomunikasikan dengan pos-pos yang ada di sekitar Surabaya sampai ke Mojokerto. Luar biasa Itu. Sehingga disitulah adanya kekuatan para santri dan juga kekuatan santri yang sudah terdidik. Itu. Karena putranya Kiai Ridwan sendiri ada namanya Pak Dahlan itu meninggal di Bogor ketika waktu itu eranya Jepang mungkin ya. Oh iya. Kan dididik untuk sebagai laskar juga ketika itu kan. Tapi akhirnya sama Jepang dibunuh karena ini sebagai calon ini ya. Ada informasi dari Pak Desa itu Pak Dahlan itu yang rencana menggantikan posisi Panglima Sudirman ketika itu. Oh iya. Oh, apa yang maksudnya Kiai Dahlan yang dulu ngantor di sini juga itu ya? Apa bukan? Bukan. Bukan ya? Beda lagi ya? Pak Dahlan itu Pak D saya. Oh, Pak D. Namanya kebetulan Dahlan. Oh, iya. Terus ini Kiai, mungkin kan nanti insya Allah rencana ini gedung ini juga akan disambangi Jokowi, ya, Presiden Jokowi untuk silaturahmi bersama Mas Said di sini. Sejauh ini persiapannya gimana Kiai? Persiapan renovasi udah banyak pasti Kiai. Persiapan yang pertama sih ya kita konsentrasi di Hari Santri, kan yang paling utama. Cuman ketika itu ya mohon maaf, walaupun Pak Jokowi ketika itu enggak ada rencana ke sini, kita sudah berbenah mulai awal keputusan yang baru. Jadi ya cuman karena adanya kedatangan RI1, ya ada penambahan lah, apa yang nanti sekiranya masih kurang ya harus disempurnakan. Tapi yang jelas kita tidak akan meninggalkan dari kondisi suasana yang ada di gedung ini. Betul. Sehingga nggak ada yang mengizini kalau ini harus disepertikan apa itu. Kalau ini harapan untuk gedung ini apa Kiai ke depan? Apa pengennya tetap jadi kantor PCNU aja, apa jadi museum atau jadi apa? Monggo disampaikan. Kalau untuk ke depan, karena ini kan menyangkut tinggalan awal ya. Iya, sejarah lah. Ya itu harus dibuat sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Kalau cagar budaya insya Allah sudah. Wali kota ketika Bu Risma itu sudah menyampaikan ini sebagai cagar budaya. Tapi alangkah mempunyai nilai yang lebih, ya monggo lah kalau memang PP berkenan ini dijadikan museum. Ya, karena PC tidak mungkin akan berupaya sendiri karena kan tetap semuanya itu garis koordinasi ya. Koordinasi dari pusat, PP, dari pusat itu. Terus yang terakhir mungkin Kiai, ini kan namanya kita resolusi jihad, Hari Santri, harapan untuk teman-teman santri lebih mengenal sejarah NU itu Kiai. Nasihat buat mereka Kiai, monggo. Memang sejarah itu kan harus kita pahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena sejarah itulah fondasi. Dan sejarah itu sesuatu yang sampai kapanpun harus sejajar dan searah. Jadi kalau saya mengartikan sejarah itu ya sejajar dan searah itu sejarah itu sendiri. Sejarah. Jadi itu sampai kapanpun. Karena itu hal yang pertama harus diketahui agar supaya dia juga merasakan bahwanya dulu itu adalah perjuangan para pendahulu.
dan dia harus berusaha untuk memahami itu agar supaya diperhatikan, dikembangkan. Kan itu tanggung jawab generasi yang tanggung jawab generasi saat ini ya. iya. Dan ke depan. Jadi saya itu sehingga tinggalan-tinggalan itu ya sebagai bentuk miniatur dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama sampai timbulnya resolusi jihad dan sampai akhirnya betul Indonesia itu lepas dari apa itu kepentingan luar, Iya. terutama ketika dijajah oleh Belanda ketika Jepang itu dan lain-lain. Jepang dan Inggris ketika itu mau masuk itu. Iya, 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 Kiai. Terima kasih Kiai sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dengan kita Capondok di gedung Hubbes Tour ya, Kiai. Di Hubbes Ya, Tour. saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih, nggak ada Kiai. Kita memang mau mengumpulkan informasi fakta-fakta yang mungkin belum ada di tulisan-tulisan seperti itu Kiai. Dan Tapi memang yang menarik di lingkungan sini itu memang ya awal kegiatannya para kiai-kiai ya di sini aja. iya, iya. Ada tambahan itu di daerah utara itu juga karena dulu kan Iya. Mbah Wahab kan juga pernah tinggal di daerah utara itu di Kertopaten. Iya. Nah, kenapa Kiai Wahab kok sampai dekat dengan kiai-kiai yang ada di sini karena juga peran beliau. Gitu. Dan sama-sama hampir semuanya itu santrinya Mbah Kholil. Oh, iya, iya, iya. Memang perkumpulan kiai dulu di sini semua Kiai berarti memang. Iya. Kebetulan kayak semacam reuni alumni itu Pak Kiai Iya. kalau zaman sekarang. Terima kasih Kiai sudah Ya, memberikan saya mohon waktunya. maaf kalau ada Iya. kurangnya. Saya terima kasih Mas. Beliau kita doakan selalu sehat tentunya Amin. teman membersamai kita bagaimanapun kita sedang berada di gedung yang bersejarah bersama cucu orang yang bersejarah juga di sini. Ini sangat momen yang sangat penting sebagai hari santri. Merinding saya, auranya beda di sini memang. Dulu Iya. Kiai Hasyim Asy'ari biasanya di mana Kiai kalau di sini? Mohon maaf. Saya kurang tahu kalau tapi awal itu di Tembakan. Oh. Yang sering itu disambi di sini dan di Tembakan. Hmm. Karena kalau di Tembakan itu memang ada toko punya orang asli Kawatan dan itu beliau adalah Kiai Abdul Kahar. Mungkin Iya. di buku-buku sejarah ada. Itu yang banyak memfasilitasi, terutama Iya. tempatnya Iya. dan lainnya. Iya, iya, iya. Dan juga ada satu cerita yang saya sendiri itu memang cerita yang benar atau tidak saya. Tapi ada cerita itu ketika Snogorgronje. Bahasa Belanda lagi nih Kiai. Kan itu Snogorgronje itu ketika itu macak seperti Muslim, Iya. pakai Udeng-udeng. gamis, Gamis. pakai surban itu berdiskusi dengan para kiai itu. Iya. Sifatnya dia tuh ingin melemahkan amaliyah Ahlussunnah, amaliyah ketika nyusup ya Kiai ya. iya itu sampai ke situ. Iya. Sehingga memang ketika itu Belanda sudah merasakan Betul. itu. Belanda sudah merasakan kalau ada sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh para kiai. Karena memang pergerakannya memang masif di waktu itu. Iya. Iya. Ya gitulah teman-teman, sekelumit cerita dari gedung ini dan tentunya semoga ini menjadi wawasan tambahan buat teman-teman santri dan terima kasih buat yang teman-teman yang selalu setia menemani kita di Skena Nahdlatul Ulama membedah naskah merawat sejarah. Terima kasih.